Yo, halo semuanya. Di video kali ini gue akan memberitahukan mengenai SCRCPY yang sekarang udah versi 2. Kenapa? Karena sekarang SCRCPY versi 2 ini bisa langsung mirroring audio internal tanpa harus menggunakan SNDCPY lagi atau sound copy-nya. Dan sedikit tambahan juga, nanti gue akan memberitahukan cara agar SCRCPY-nya bisa mempunyai UI dan kita bisa mengontrolnya di sana. Walau masih banyak permasalahan dan bug, tapi fiturnya bisa dapat diandalkan. Sebelumnya, saya sarankan kalian menonton video yang ini terlebih dahulu. Karena di video itu, gue menjelaskan sedikit tentang software SCRCPY ini dan pengaturan dasarnya. Oke, kita langsung coba saja versi terbarunya. Semua bahan gue taruh linknya di deskripsi. Pertama, kita buka dulu halaman GitHub SCRCPY-nya. Kita bisa baca-baca dulu mengenai software SCRCPY ini di halaman GitHub-nya. Di bagian ini ada penjelasan dan fitur-fiturnya mengenai SCRCPY versi 2. Dan yang paling saya suka ialah fitur audio forwarding-nya. Jadi kita tidak harus menjalankan atau menginstal SNDCPY atau soundcopy. Yang di versi sebelumnya kita harus menggunakan SNDCPY apabila ingin mirroring audio internal pada HP kita. Dan tentunya bila ingin menggunakan fitur audio forwarding-nya, Android kita harus menggunakan setidaknya versi Android 11. Ke atas lebih bagus. Di bagian ini, kalian tinggal download SCRCPY versi 2-nya, sesuai dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Dan di bawahnya ada dokumentasi atau tata cara untuk menggunakan software SCRCPY versi 2 ini. Kalian bisa baca-baca sendiri dan tinggal pakai fitur yang kalian inginkan. Jangan lupa juga untuk mensupport developernya di bagian ini agar mereka bersemangat untuk terus mengembangkan softwarenya. Oke, kita langsung download saja versi Windows. Lalu setelah itu tinggal sesuaikan versi Windows kalian. Karena versi Windows saya 64 bit, jadi saya pilih yang 64 bit. Kalau yang pilih 32, kalian pilih aja yang di bawah 64 bit ini. Sebelum kita menjalankan SCRCPY versi 2-nya, kita harus membuka dulu opsi pengembang dan mengaktifkan USB debugging dan beberapa opsi lainnya. Cara mengaktifkan opsi pengembang di setiap brand HP, letak sisi menunya akan berbeda-beda. Di sini gue pakai HP Redmi Note 8, yang dimana cara mengaktifkannya ada di pengaturan. Lalu pilih tentang telepon dan tinggal klik 5-6 kali di versi MIUI-nya, sampai keluar notifikasi kayak gini. Lalu kita tinggal aktifkan di setelan tambahan, pilih opsi pengembang, dan aktifkan debugging USB. Di sini bagian install via USB itu opsional, karena versi SCRCPY sebelumnya kita harus menggunakan install via USB ini untuk menginstal SNDCPY-nya untuk memirroring audio internal. Tapi untuk sekarang ini opsional saja, kalian boleh mengaktifkan atau tidak. Dan sekalian yang di bawahnya, tinggal kita hubungkan smartphone-nya dengan PC menggunakan kabel USB. Oke, setelah di-download, kita langsung ekstrak saja dan jalankan scrcpy.exe. Kalau mirroringnya tidak tampil, kalian bisa jalankan var scrcpy console.bat atau file scrcpy non-console.vbs terlebih dahulu. Akan ada perizinan terlebih dahulu seperti ini pada smartphone kalian. Tinggal kita izinkan saja. Kalau sudah, maka akan otomatis langsung termirror. Dan kita cek apakah audio internalnya juga termirror. Nah, audio internalnya sudah termirror tanpa kita perlu menginstal SNDCPY lagi. Jadi lebih mudah kan? Tanpa harus menginstal aplikasi lagi. Tinggal kita langsung masukin saja ke OBS seperti ini dan siap untuk direkam atau live streaming. Bila kalian ingin men-setting resolusi, FPS, mode wireless ataupun lainnya, caranya masih sama seperti versi sebelumnya yang saya tunjukkan di video tentang SCRCPY sebelumnya. Tapi di sini gue akan sedikit tunjukin cara men-settingnya dengan mengatur beberapa option. Kalian bisa lihat sendiri. Kita langsung buka saja file bernama Open a Terminal Here agar CMD-nya langsung terbuka otomatis langsung mengarah ke direktori SCRCPY-nya. Di sini gue cuma mengcopy dari website dokumentasinya beberapa pengaturan yang gue butuhin. Dan kita tinggal ketikkan pengaturan-pengaturan yang dibutuhkan. Jika sudah, kita akan langsung enter saja untuk menjalankannya. Yap, berhasil tampil.
Dan untuk membuatnya wireless, komennya sama seperti sebelumnya. Kalian bisa lihat seperti ini. Sebelum itu, pastikan PC dan smartphone kalian berada dalam jaringan yang sama agar terdeteksi. Bila sudah, kita tinggal enter saja. Nah, jika sudah tampil, tinggal kita copot kabel USB-nya karena sudah terhubung secara wireless. Oke, selanjutnya gue akan tunjukin cara agar SCR CP-nya bisa memiliki UI dengan menggunakan aplikasi ini. Linknya tentu gue udah sediain yang ada di deskripsi. Di sini bisa terlihat contoh bila sudah dijalankan. Kita langsung download saja dan pilih sesuai sistem operasi kalian yang 64 bit atau yang 32 bit. Pastikan memilih antara dua ini. Jika sudah, kita harus memindahkan aplikasi yang sudah di-download tadi ke dalam direktori strcpy-nya agar terbaca. Setelah dipindahkan, kita langsung buka saja. Nah, nanti akan disuruh untuk memasukkan strcpy servernya. Kita pilih saja file strcpy servernya. Nah, setelah itu maka akan langsung muncul menu panel GUI strcpy-nya seperti ini. Di sini ada beberapa menu-menu yang kalian bisa gunakan. Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan. Di sini juga kita langsung bisa mengatur bitrate dan resolusi smartphone kita pada saat di mirroring. Dan juga ada menu silang untuk menutup aplikasinya, dan yang di sebelahnya itu untuk mereset settingannya kembali ke seperti semula. Bila kita sudah men-setting sesuai kebutuhan kita langsung pencet saja tombol start strcpy. Bila tidak muncul, coba klik sekali lagi agar terbuka. Nah, dengan begini kita sudah menampilkan screen mirroringnya menggunakan panel GUI strcpy-nya tadi tanpa perlu mengetik command prompt atau mengetik settingan-settingannya secara manual menggunakan CMD. Tapi ada beberapa permasalahan pada saat menggunakan GUI strcpy ini. Kebanyakan masalahnya adalah smartphone kita tidak ditampilkan atau tidak termirrorkan. Kadang cuma audionya saja yang termirrorkan tapi tampilannya tidak. Nah, cara mengatasinya ada beberapa cara. Kalian coba sambungkan ulang smartphone kalian atau buka Task Manager dan coba Entext ADB-nya. Lalu kita buka ulang lagi melalui GUI strcpy-nya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kalian. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.